Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Sebelumnya Ustadznya masih di perjalanan teman-teman, jadi jangan khawatir. Hasil untuk hari ini kajian QD mengenai Hari Ibu, menyangkut Hari Ibu dengan judul tema Ketika Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Dan insya Allah Ustadz Nasuhan bukan berarti pemain bola saja, kan? Karena Surga ini masih dalam perjalanan menuju Desa dan Bogor. Dan untuk sementara menunggu Ustaz Nasuha datang, diisi dengan tausiah oleh Ustaz Zulfikarullah. Pada Ustaz Zulfikarullah waktu dan tempat yang bersilakan. Ini direkam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'd. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kembali kita bermuajah, dan semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, insya Allah informasi terakhir tadi dari driver yang menjemput pembicara kita siang hari ini dalam perjalanan sudah melewati Kebayoran Lama, gitu ya. Karena sedianya pembicara dari daerah Ciputat, seorang pimpinan pondok pesantren di daerah sana, dan baru sampai di Ciputat itu jam 12 drivernya. Jadi masih dalam perjalanan dan insya Allah tetap menuju ke sini, walaupun dengan beberapa pun yang mungkin nanti masih tersisa. Harapannya mudah-mudahan ikhwan akhwat sekalian tetap bisa mengikuti kajian minimal, kemudian kita nanti bisa bersama-sama bermunajah kepada Allah dipimpin oleh ustaz tersebut. Yang ketiga, sebelum nanti ada sekedar pengisi dalam arti ya, jangan sampai keberadaan kita di tempat ini kemudian menjadi sia-sia. Insya Allah kami dari penyelenggara ataupun dari panitia yang bertugas untuk menjalankan aktivitas kajian Islam Zuhur Indosat di Daan Mogot, insya Allah tahun ini tentunya kita berada di tahun yang baru 1432 Hijriah, dan secara hitungan kalender Masehi kita tinggal 1 atau 2 kali pertemuan lagi. Jadi insya Allah pekan ini Ustadz Nasuha Abu Bakar MA, pekan depan insya Allah Ustadz Anwar Sani. Ustadz Anwar Sani ini adalah tim asatiz di Pondok Pesantren Darul Quran milik Ustadz Yusuf Mansur, dan juga sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat. Insya Allah beliau nanti akan mengisi di pekan yang akan datang, sekaligus muhasabah akhir tahun. Namun untuk itu kami sudah memberikan selembar kertas kepada ikhwan akhwat Bapak Ibu sekalian. Ini tentu ada maknanya, bukan berarti dikasih kertas kemudian cuma dilihatin doang. Mudah-mudahan pada bawa pulpen ya. Jadi kami berikan kesempatan beberapa menit ke depan atau sambil berjalan, mungkin kalau tidak bawa pulpen seluruhnya bisa bergantian. Kami ingin ada masukan ataupun input dari Bapak Ibu yang sudah sering ataupun rutin mengikuti kajian Islam Zuhur Indosat, memberikan saran ya, saran yang silakan bisa disampaikan dalam bentuk rangkaian kata-kata indah ataupun dalam bentuk poin-poin yang tujuannya untuk membangun KIDI bisa lebih baik lagi. Yang kedua, kemudian saran dalam bentuk usulan tema kajian. Jadi sebetulnya bukan berarti kami dari panitia tidak memiliki tema yang terstruktur. Insya Allah kita punya tema,
Namun kita ingin juga menangkap aspirasi dari teman-teman sekalian, kira-kira tema-tema apa yang mungkin bisa kita angkat dan mudah-mudahan bisa diakomodir. Dan yang ketiga adalah usulan pembicara. Ya, tentunya kita juga sekali lagi sudah memiliki beberapa list pembicara-pembicara yang mungkin boleh jadi kita akan mempergunakan di tahun yang akan datang, beberapa pembicara-pembicara yang sudah kita kenal dan insya Allah kapasitasnya sudah kita saksikan bersama. Dan juga mungkin di tahun mendatang akan ada pembicara-pembicara baru yang tentunya bisa menambah nuansa penyegaran di dalam aktivitas kajian Islam Zuhur Indosat kita. Maka mungkin sambil menunggu kedatangan Ustadz Nasuha, ya, mungkin beliau insya Allah bukan lagi latihan, karena kalau siapa tadi namanya Muhammad Nasuha ya, lagi di karantina gitu sama Ridho. Namun insya Allah silakan kami persilakan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian menulis saran dan nanti kita akan kumpulkan di akhir acara. Dan sambil berjalan mungkin di antara bapak ibu ada yang ingin menyampaikan langsung juga silakan. Ada yang ingin usul? Soalnya yang jelas yang di depan bukan sebagai kapasitas pembicara, hanya saja mengisi waktu agar jangan sampai kemudian kita kosong di dalam kesempatan pekan ini. Tidak ada? Ya, hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait penyelenggaraan KIDI? Baik, kalau memang belum ada, mungkin bisa, ya silakan. Tolong, Mas Kanggung dari. Gak bisa nyampe. Oh ya. Tergantung dari sisi. Maksudnya Akbar yang mau sana. Akbar. Kang dari punten Kang, nggak nyampe, maksudnya Akbar yang mengantarin Kang. Masya Allah. Ya silakan. Kalau saya mau usul aja nih dari teman-teman juga. Ini bagaimana kalau kita mendatangkan Ustadz Mansur? Ya kan insya Allah tadi sudah kita sampaikan, kita datangin dulu muridnya. Nah, kalau muridnya udah datang, nanti baru suhunya kan gitu. Kalau enggak Arifin Ilham gitu. Baik, oke. Untuk temanya ada yang mengusulkan tentang jin dan setan. Jinologi. Karena ya banyak yang mitos-mitos juga kita kan belum pernah tema tentang itu. Ya ini hanya usul ya Ustaz. Oke. Terima kasih. Tolong mau ditulis. Baik, ada takut atau ada lagi yang usul? Waalaikumsalam. Saya hanya ingin menambahkan kalau bisa untuk temanya atau materinya, maksud saya materinya itu bisa ada fotokopiannya atau something yang bisa kita pegang, kita ikut baca sambil dijelaskan gitu. Jadi jangan mendengarkan. Jadi ada ornamen bisa kita bawa pulang. Maka itu nanti kita baca ulang atau nanti kita sharing juga ke keluarga masing-masing gitu. Ada cetaknya istilah itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah dua ya. Mungkin dari bapaknya atau ada lagi akhwatnya? Atau sambil ditulis? Oke, sambil ditulis ya. Sambil menunggu apa namanya dari bapak-bapaknya. Yang jelas untuk usulan dari Mbak Sarah ya. Dari Mbak siapa? Sarah. Oke. Kaitan dengan pembicara-pembicara kondang, dalam arti kondang di sini adalah ya yang disebutkan tadi guru-guru kita, kayak Haji Arifin Ilham dan juga Ustadz Yusuf Mansur. Tentunya mengundang mereka secara hitungan kita sebenarnya tidak ada masalah. Namun yang jadi masalah adalah beliau juga menjadi aset nasional dan tentu secara scheduling waktu boleh jadi kita harus bisa lebih awal dan juga bisa jadi harus lebih prepare. Dan
dalam beberapa hal pengalamannya memang agak sulit mendatangkan mereka, dalam arti selain daripada apa yang mereka miliki kapasitas dalam membicarakan materi, juga kaitannya dengan apa yang kita berikan sebagai bentuk hadiah. Dan ini kaitannya tentu dengan budget yang dialokasikan dari Indosat Pusat kepada kita. Nah ini bukan berarti Ustadz itu ada tarif, enggak. Tapi masalahnya ketika mereka sudah berada di dalam level ataupun di dalam struktur yang kita ketahui bersama, mungkin juga otomatis dalam pemberian hadiah dan lain sebagainya itu agak berbeda. Dan ini yang menyebabkan kadang-kadang kita agak sulit. Dan yang ketiga, kadang-kadang katakan mereka sudah confirm, tapi beberapa hak sebelumnya ketika misalkan ada otoritas yang lebih tinggi, katakan apakah presiden atau mungkin menteri atau mungkin lembaga lain yang lebih yang lebih luas dan lebih baik, biasanya kadang-kadang kita akan jatuhnya itu digantikan gitu. Digantikan dengan timnya. Maka insya Allah pekan depan kalau tidak ada halangan, Ustadz Anwar Sani ini kebetulan satu bootcamp training bareng dengan kita, dan beliau adalah salah seorang yang katakanlah pangangkatan atau murid kesayangan Ustadz Yusuf Mansur. Mudah-mudahan nanti satu dan lain kesempatan kita bisa undang Ustadz Yusuf Mansur, tentunya dalam mekanisme hari-hari besar Islam kita rencanakan insya Allah. Sedangkan kalau Ustadz Arifin Ilham, kita sebetulnya sudah pernah mengundang salah seorang tim asatidnya juga, namanya Ustadz Muhammad Nata ya. Itu yang pernah beberapa kali silaturahim ke tempat kita dan memimpin zikir. Namun insya Allah nanti di lain kesempatan masukan dari ukhti akan coba kita pertimbangkan dan kita akan coba formulasikan dalam bentuk peringatan Hari Besar Islam, insya Allah. Kemudian yang kedua kaitannya dengan materi jinologi ya. Jin artinya jin, nologi berarti ilmu. Jadi jinologi ilmu tentang jin ceritanya begitu. Ya insya Allah nanti ilmu-ilmu ini memang sudah pernah disinggung oleh tim SKI juga, biar ada materi tentang alam gaib. Tentunya kita tidak ingin memahami tentang jin doang gitu ya. Kita ingin memahami konsepsi beriman kepada yang gaib dalam koridor syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan kaitan dengan gaib, ya kita bicara di situ ada malaikat, kemudian ada jin, ada qarin, ada syaitan, ada iblis dan lain sebagainya. Dan tentunya nanti di situ mungkin akan menguatkan akidah kita. Jangan sampai kita lebih takut dengan pocong di rumah tetangga sehingga kemudian kita nggak sanggup keluar ke kamar mandi gitu ya. Ala kulli hal, kita lihat sekarang film-film yang ada di media perfilman nasional kaitannya melemahkan akidah kita. Dan kita khawatir kalau kita nggak terlalu takut, tapi kalau anak-anak kita nonton seperti itu, akhirnya ada kekhawatiran anak-anak kita jadi lebih takut kepada hal-hal yang dibuat oleh manusia ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kasihan Abi dan Uminya gitu kan. Sehingga akhirnya kalau dia nggak berani ke kamar mandi, otomatis mohon maaf dia buang air di mana? Dikasih. Ya akhirnya Abi Uminya yang rapi. Nah jadi hal seperti itu mungkin penting juga. Insya Allah ini akan kita coba masukkan dan akomodir, tentunya dengan kapasitas pembicara yang mudah-mudahan tidak keluar dari koridor syar'i. Yang ketiga, usulan tadi mengenai ada handout dari setiap pembicara. Insya Allah ini akan kita coba formulasikan dalam bentuk tim. Jadi nanti pemateri mungkin ada yang sudah prepare bawa handout berupa slide atau handout yang berupa lembaran kertas. Tapi juga kadang-kadang ada yang nggak bawa handout slide ataupun lembaran kertas. Mungkin nanti ini kita akan siasati ataupun kita akan backup dengan adanya tim penulis ya. Insya Allah biasanya akhwat ini lebih bagus tulisannya gitu, dan lebih cepat nangkepnya gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal dari akhwat yang kita amanahkan, kemudian tulisan itu bisa dicetak atau bisa di-print sehingga di pekan berikutnya teman-teman bisa mendapatkan materi yang sudah disampaikan. Soalnya
ada untung dan ruginya kalau handout udah diberikan. Kalau handout udah diberikan, kadang-kadang ustadz yang berbicara, jadi kita sibuk ngeliatin handout. Tapi kalau misalkan nanti setelah selesai dibagikan, ya mungkin nanti bisa kita pelajari ketika kita sudah tidak berada di tempat kajian. Mungkin seperti itu. Ya. Ada lagi dari ikhwannya? Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sedikit masukan aja, Pak, terkait dengan nanti untuk kedepannya. Insya Allah sih syukur-syukur ruangan kita masih belum dipergunakan untuk ruang CCS ya. Untuk kedepannya kira-kira kalau misalnya itu kita perlu alternatif lain, tempat bila ini ruangan ini terpakai, itu satu. Yang kedua, mengusulkan aja kalau kita biar ada variasinya mengadakan tukam. Itu aja sih yang bisa terus sama ini biar lebih menyemarakan dakwah kita. Kalau bisa moderator itu kita undang DH apa itu supaya jadi moderator itu nimbrung gitu, biar lebih semarak lagi, biar lebih tahu bahwa oh ini dia ikut mensukseskan dakwah kita. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ganjilin dulu ya. Oke. Jadi kalau untuk masalah ruangan, insya Allah memang kita dari awal program kajian Islam Zuhur, alhamdulillah berpindah-pindah terus gitu ya. Jadi mungkin pernah ada yang ngerasain di mana? Di gedung C ya, di auditorium, kemudian direnovasi, kemudian pindah ke C1 ya, kemudian pindah ke kemana lagi, ke C lagi ya kan, terus balik lagi ke C1 terakhir sekarang di D. Dan di D ini pun kemungkinan ini ruangan nggak betul-betul free gitu. Dan ada kemungkinan akan digeser lagi di tempat yang mudah-mudahan ya mungkin insya Allah tetap terfasilitasi. Memang kemarin ada informasi kita akan membangun musola di samping kantin. Allahu a'lam sampai sejauh mana. Dan tim daripada apa namanya biasanya office service ya, dan facilities itu kabarnya sebetulnya proposal sudah diajukan, bangunannya sudah ada gambarannya, budgetnya juga sudah kelihatan, tapi ya itu tadi belum terrealisasi. Mungkin insya Allah warning yang disampaikan dari Mas Andi ini bisa kita sampaikan ke pengurus SKI Pusat. Dan memang kita untuk kapasitas ruangan yang bisa seperti ini selain di tempat gedung B, paling yang agak mendekati itu adalah di gedung C ya, itu ada ruang pertemuan tapi itu terpisah menjadi dua ruangan. Kalau nggak salah apa nama ruangannya yang waktu pernah Tarhib Ramadan tahun lalu itu, Tarhib Ramadan ya. Nah, ya paling insya Allah di situ. Tapi mudah-mudahan ini nanti kita akan coba follow up ke tim SKI Pusat ya, termasuk ketua SKI-nya ya, biar kemudian teman-teman di Daan Mogot ini tetap terfasilitasi. Kemudian yang kedua untuk usulan bekal, insya Allah ya, bekal mudah-mudahan nanti kita akan agendakan ya dengan tim yang insya Allah sudah terpercaya, karena di pusat sudah pernah ada diadakan pelatihan bekal. Tapi sementara pelatihan bekam ini diperuntukkan untuk marbot ya kalau nggak salah waktu itu. Yang mengadakan adalah lembaga zakat ZIS Indosat. Kemudian yang lainnya mungkin itu ya cukup ya. Baik. Moderator, ya alhamdulillah. Nah, untuk moderator memang ini jadi salah satu masalah juga gitu ya. Kalau di akhwat karena sudah jalan dan tidak ada masalah gitu ya. Ya, nggak ada fenomena 4L gitu ya. Nah, kalau di ikhwan kadang-kadang ya kena itu lagi gitu kan. Dia lagi kan gitu, DL kuadrat. Nah, tapi untuk usulan DH mungkin nanti kita akan pertimbangkan. Kalaupun tidak tiap pekan, minimal sebulan sekali gitu ya. Jadi ada satu
materi yang mungkin sedikit bisa lebih merangkul lebih banyak audiens. Mudah-mudahan kita bisa hadirkan untuk yang menjadi moderator adalah DH ataupun GH kita, insyaallah. Itu surat membangun ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa difasilitasi. Baik, cukup ya. Ada lagi yang lain? Insya Allah kita kira-kira masih siap ya menantikan Ustaznya. Karena Ustaznya sudah lewat relasi, jadi mungkin kurang lebih 5 atau 10 menit lagi gitu. Ya, tapi yang paling pun tidak 5 atau 10 menit, setelah itu mungkin tutup doa gitu ya. Jadi sekali lagi kami dari panitia mohon menyampaikan permohonan maaf, dan mudah-mudahan keberadaan kita walaupun dengan segala kelemahan dan kekurangannya diberikan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada lagi yang mungkin disampaikan? Kalau tidak ada, enaknya ngapain? Ya, kita diskusi aja kali ya. Diskusi aja mungkin. Tadi ada, kalau kita lihat tema yang disampaikan adalah ketika surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau di sini sudah ada jadi ibu belum di belakang? Udah ada ya? Udah. Kira-kira ada surganya nggak bu? Ya, insya Allah. Ini tentu kalimat bukan sembarang kalimat. Kenapa? Karena kalimat ini datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bunyinya? Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tentu pemaknaan ini bukan sekedar pemaknaan biasa. Bahkan di dalam koridor syariat, seorang laki-laki wajib taat kepada ibunya 3 kali daripada kepada istrinya. Nah, ini tentu menyisakan sedikit permasalahan. Lalu bagaimana Ustaz kalau yang perempuan? Nah, yang perempuan tentu lebih utama wajib kepada suaminya 3 kali dibanding ibunya. Namun tentunya ini bukan harga mati ya. Kadang-kadang kita ketika memahami sebuah nas kemudian tidak dibarengi dengan pemahaman kita, itu bisa jadi yang akan muncul adalah perselisihan dan pertentangan. Dan di dalam koridor ini, kenapa laki-laki penting kepada ibu, sementara wanita lebih wajib kepada seorang suami? Nah, di sisi ini kalau kita lihat, seorang ibu adalah makhluk Allah yang luar biasa. Kira-kira kalau di sini yang sudah menikah dan kemudian memiliki putra atau putri, ketika saat proses melahirkan yang kebayang ibu apa bapak? Bahkan seorang ibu yang ketika akan melahirkan yang kebayang ibu apa bapak? Makanya tidak sedikit seorang ibu yang kemudian sudah melahirkan anak yang tadinya waktu sebelum menjadi ibu mungkin termasuk proaktif ya, progresif. Biasanya begitu sudah menjadi seorang ibu akan mengalami perubahan. Jadi ini adalah merupakan sebuah sunnatullah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahqaf atau surat 46 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibu yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyampingnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, maka ia akan berdoa, Ya Rabb, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dewan hadirin sekalian dirahmati Allah SWT, maka disinilah kemudian kita bisa mendapatkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim jauh sebelum daripada ilmu kedokteran itu ditemukan. Jadi ketika digambarkan bahwa mengandung sampai menyampingnya adalah 30 bulan, bahkan di dalam kesempatan ayat yang lain atau di dalam hadis Rasul SAW dikabarkan bahwa proses setiap pergantian dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, kemudian tumbuh tulang, kemudian dibungkus dengan kulit, prosesnya kurang lebih 120 hari. Dengan kata lain, hampir 4 bulan seorang ibu proses untuk kemudian menjadi satu sosok janin. Karena setelah usia 4 bulan inilah kemudian Allah tiupkan ruh kepada bayi tersebut. Disitulah Allah sudah tentukan ajalnya, umurnya, jodohnya, baik tidaknya, rezeki bagus enggaknya, kaya miskinnya. Dan inilah kemudian mungkin di antara masyarakat kita ada yang mengadakan tasyakur 4 bulan. Walaupun ini tidak merupakan sebuah syariat agama, tapi tentunya ada sebuah keinginan bahwa kita berharap ketika Allah tiupkan ruh kepada anak-anak kita adalah berada dalam kondisi perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan tradisi 7 bulan. Ini harus dibedakan. 7 bulan bukan datangnya dari Islam. 7 bulan ini mungkin datangnya daripada agama-agama nenek moyang kita sebelum ajaran Islam. Di Islam 4 bulan setelah itu kemudian ketika lahir kita menyambutnya dengan aktivitas ibadah akikah yang berupa amalan sunnah muakkad buat sebagian jumhur ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah kemudian mengabarkan mengandungnya sampai menyampingnya adalah 30 bulan. Maka ini adalah proses ketika kita bisa melihat seorang bayi berada di dalam kandungan itu berapa lama, kurang lebih 9 bulan. Kemudian proses kelahiran setelah itu 1 bulan, 10 bulan, kemudian ada sisa 22 bulan. Dan 22 bulan inilah yang dikatakan sebagai masa pemberian ASI eksklusif. Sampai kemudian selesai. Kalau 30 bulan itu berapa tahun? Ya mendekati 3 tahun, barulah seorang anak itu seyogianya disapih daripada tempat tidur ibu ataupun ayahnya. Cuman masalahnya kita kadang-kadang karena kita ngerasa masih punya anak 1 atau 2, anak udah usia 5 tahun, 6 tahun, kadang-kadang masih 1 tempat tidur. Ada yang model begini. Padahal di dalam ajaran Islam kita seharusnya sudah mulai menyapihnya. Supaya apa? Tumbuh kemandirian bagi seorang anak. Dan ketika disapih tentunya dibedakan. Kalau dia punya kakak atau punya adiknya, laki-laki atau perempuan, sebaiknya dipisahkan. Jadi ini adalah tuntunan di dalam bagaimana seyogianya di dalam rumah tangga seorang muslim. Namun ketika dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ini ada sebuah rumusan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita udah hafal semua ya. Udah hafal belum doanya? Kita ulang sama-sama. Mau ya? Mudah-mudahan kita bisa mendawakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala
صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ini adalah doa di surat 46 ayat 15 yang artinya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, wahai Rabbku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk doa selain daripada kalimat alhamdulillah ketika kita bersyukur tatkala memperoleh nikmat. Kemudian di dalam konteks ini kita kaitkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita tidak akan semata-mata ada di atas muka bumi ini kecuali atas andil kedua orang tua kita. Maka kita minta juga kepada Allah, an'amta alayya wa ala walidayya, dan juga kepada ibu bapakku. Jadi konsepsi syukur di dalam Al-Quran adalah apa yang kita punya bukan semata-mata karena kita, tapi selain dari ikhtiar kita adalah pemberian Allah dan andil dari kedua orang tua kita. Cuma pertanyaannya, kalau kita gajian, kita masih ingat gak orang tua kita? Ingat ya? Ingat sih ingat itu ya. Cuma masalahnya ngirimin apa kagak? Jadi kadang-kadang kita malu sama orang tua kita. Ya emang kita kadang-kadang juga kebutuhan banyak gitu kan. Pas begitu dibilang, ya orang tua masih punya orang tua lagi. Dia bilang, Zul, ini ya bukan berarti membanggakan. Umi kemarin ngasih buat nenek sekian. Ternyata dilalah Allah ngasih. Ada orang punya utang ngambil baju udah lama nggak dibayar. Tahu-tahu dia datang, Bu, saya kebayang ibu mulu pengen bayar utang. Ini adalah sebuah hal yang kadang-kadang nggak masuk logika. Tapi ternyata kalau kita ingin rezekinya lancar, kalau lihat dari depan nih kayaknya wajahnya sih rezekinya lancar semua gitu. Amin ya Rabbal. Kayaknya nggak pernah ada masalah, gajian alhamdulillah bertahan sampai bulan depan gitu. Jangan-jangan kalau ada yang gajian ya mampir doang, besok udah status minimal lagi gitu kan. Nah, kalau kita ingin berkah rezekinya, libatkan orang tua. Jadi kita punya berapa, kadang-kadang orang tua juga nggak hitung. Maksudnya kita punya gajian alhamdulillah 10 juta, kita ngasih orang tua kita 100.000, orang tua kita menghargai. Maka kadang-kadang kita suka banyak pemikiran ya. Mau sodakoh aja banyak mikir. Ntar mau dikasih 100.000 enak gak ya mak kan ngasih. Padahal belum dikasih. Kalau udah dikasih mah kan lain ceritanya. Bilang aja, Ma, ini Pak ada sekedarnya, jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting doain, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi kan. Ini adalah salah satu pemaknaan hari ibu sesungguhnya di dalam Islam. Bukan sekedar kita hari ibu ya nyiapin kue ya. Kemudian ibu bangun kita cuci kakinya gitu ya. Lomba masak kayak kan lomba kebaya. Bukan sekedar itu. Bagi setiap muslim setiap hari adalah hari untuk beribadah, termasuk di dalamnya membahagiakan kedua orang tua. Maka di dalam shortlist Rasul SAW ada sahabat yang nanya, ya Rasul, siapa orang yang paling saya hormati setelah Allah Rasulnya? Maka dijawab, ummuka. Siapa? Ibumu. Liman aidan ya Rasulullah. Lalu siapa lagi? Ummuka. Ibumu. Liman aidan ya Rasulullah. Ummuka. Ibumu. Liman aidan abuka. Baru setelah 3 kali ibumu, 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 baru yang keempat adalah ayah. Apakah dengan pemaknaan ini berarti derajat ayah lebih rendah daripada seorang ibu? Tidak. Karena ternyata seorang ibu yang mulia tentu ada di sampingnya seorang suami yang utama. Maka kita bisa lihat dalam generasi salafus soleh, kita sering mendengar dari penceramah-penceramah lain, banyak generasi-generasi sahabat ridwanullah ajmain yang
Mereka memiliki karakter utama, kenapa? Karena memiliki ibu yang luar biasa. Salah satunya adalah Khansa. Oke, kalau para akhwat tahu bagaimana seorang sahabiah yang bernama Khansa, yang merelakan tiga anaknya kemudian pergi ke medan perang, bahkan menemui syahid. Apa mungkin seorang ibu membiarkan anaknya wafat? Kan enggak. Dan ini pula yang terjadi di tempat di mana sekarang kita melihat pergolakan dunia terjadi di Palestina. Tidak sedikit para syuhada Palestina itu, sebelum mereka berangkat, yang mereka minta adalah keberkahan dari seorang ibu. Kenapa? Karena ibu telah melahirkan mereka dengan susah payah, telah membesarkan mereka, dan mereka lah yang kemudian menjadi madrasatul ula di dalam rumah tangga. Maka peran ibu sebetulnya cukup vital di dalam rangka membangun generasi keturunan. Kayak katakan, seorang ibu adalah madrasatul ula fil baitul muslim, madrasah pertama bagi setiap anak di dalam rumah tangga muslim. Cuma pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau yang ibunya kerja? Sementara waktu Sabtu Minggu kadang-kadang habis untuk, ya kita juga bagian dari anak, dari orang tua kita, lingkungan butuh kita. Lalu bagaimana? Nah, disinilah harus ada komunikasi yang sejalan dengan seorang suami. Karena seorang suami adalah peletak ide besar tentang keluarga ini mau dibawa kemana, dan seorang istri lah yang menerjemahkan dalam bentuk aplikasi nyata, hingga kemudian lahirlah generasi-generasi yang luar biasa. Jadi ini bisa kita lihat, apakah hal ini mungkin? Sangat mungkin. Syekh Yusuf Qaradawi itu punya anak kurang lebih 9. Punya anak berapa? 9. Ya, jadi kalau salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita, kayaknya anak banyak itu hal yang sangat lumrah. Bahkan kita kenal juga ada anggota DPR yang alhamdulillah walaupun aktivitasnya padat sebagai seorang da'iyah, punya anak berapa? Alhamdulillah 13 gitu. Tapi tetap sehat. Bahkan yang kemarin terakhir bintang-bintang penghafal Quran, suami ayahnya adalah seorang anggota DPR, kemudian istrinya adalah seorang pemerhati sosial, 10 anak semuanya hafal Al-Quran. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi punya anak 9, 9-9-nya hafal Quran. Sementara Dr. Qaradawi jarang berada di rumah karena dia harus berkeliling dunia untuk memberikan dakwah. Namun selain daripada hafal Al-Quran, tiap anak memiliki spesialisasi tingkat pendidikan hingga doktor. Ada doktor di bidang teknologi nuklir, teknologi kimia, teknologi elektro, dan hanya 1 atau 2 orang putra atau putrinya yang mengikuti langkah beliau sebagai seorang ulama untuk belajar di Al-Azhar Kairo. Kalau kita pernah nggak punya mimpi model begini? Pernah nggak kita punya mimpi? Ayah mah cuma sanggup sampai S1 gitu. Ya, ibu juga sampai S1. Ya paling anak-anak alhamdulillah udah sampai S1. Padahal kita kalau mimpi, mimpilah yang lebih baik. Jangan sama model kita gitu. Nah ini, jadi kembali lagi bahwa salah satu faktor keberhasilan daripada Dr. Qaradawi bukan masalah kemudian Dr. Qaradawi ada di mana-mana kemudian nggak bisa mendidik anak. Itu bisa diterjemahkan oleh seorang istrinya yang luar biasa. Sehingga akhirnya istrinya tersebut bisa menjawantahkan ide-ide besar Dr. Qaradawi, hingga kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil. Ya anak-anak sekalian dirahmati Allah SWT. Kemudian apa yang Allah gambarkan dalam doa tersebut? Ketika kita telah bilang, ya Allah, aku mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga telah Engkau berikan kepada orang tuaku, an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu, supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhoi. Nah, jadi erat kaitannya syukur yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita libatkan daripada andil orang tua di dalam aktivitas kita, kemudian kita arahkan dalam bentuk nikmat tersebut melakukan amal soleh yang diridai Allah.
Bukan orang syukuran itu sibuk ngadain. Ya, kira-kira bagaimana? Kalau di Indonesia kalau syukuran biasanya ngadain yang berbau-bau akhirat, apa yang berbau-bau dunia. Ya, maksudnya contoh orang nikahan. Ya, kalau kawinan di beberapa kampung begitu ya, mereka ngadain tablik akbar apa ngadain dangdutan. Walaupun alhamdulillah sekarang yang namanya layar tancap udah mulai berkurang. Karena yang namanya tempat-tempat terpencil pun alhamdulillah udah ada TV. Jadinya udah nggak terlalu aneh lagi kalau lihat hiburan berupa media, film dan sebagainya. Namun demikian kita bisa lihat bahkan orang kampung yang namanya hidupnya bahkan sehari-hari susah, kalau pas hajatan pengen bener. Ya namanya ngundang orkes tunggal, campur sari ya. Ini sudah jadi satu hal yang seharusnya kita rubah. Rasulullah ketika mendapatkan nikmat, apa yang beliau lakukan? Beribadah kepada Allah. Ini sering kita sampaikan bahwa ketika Ummul Mukminin Aisyah protes, ya Rasul, engkau ini kan maksum, diampuni dosa sebelum dan yang akan datang. Tapi kenapa engkau wahai suamiku tetap ibadah sedemikian hebat hingga kaki bengkak? Apa jawab Rasulullah? Afalan akuna abdan syakura? Apa aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi semakin syukur semakin tambah ibadahnya. Alhamdulillah gajian makin kencang duhanya. Alhamdulillah belum dapat bonus makin kencang qiyamul lailnya. Mungkin Allah belum ngasih sekarang gitu kan. Siapa tahu nanti di masa yang akan datang Allah berikan bonus yang lebih besar. Karena kita nggak pernah tahu apa rahasia Allah untuk kita. Kadang-kadang kita ini sibuk dengan apa yang kita tidak miliki, sementara kita selalu melupakan apa yang sebetulnya sudah kita punya. Nah ini ada ayatnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan ada sesuatu kadang kita benci, padahal itu yang terbaik dari Allah. Bu, kalau boleh nanya, kira-kira bapaknya anak-anak anugerah terbaik atau bukan? Kok nggak yakin begitu? Bu, kira-kira nih yang udah nikah ya, bapaknya anak-anak, suami ibu, kira-kira anugerah terbaik dari Allah atau bukan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang gantian Pak, kira-kira nih ya, istrinya bapak di rumah, uminya anak-anak, kira-kira yang terbaik atau bukan? Iya, ragu-ragu. Ya, ini kita bisa lihat keseriusan dan kejujuran ya. Biasanya kalau istri sih insya Allah jawabannya insya Allah valid 100%. Maka kalau yang namanya suami, masya Allah, ya godaan. Apalagi pintunya memang dibolehin maksimal 4 gitu kan. Makanya ada seloroh gitu. Biasanya kalau seorang pasangan suami istri, kira-kira mana duluan yang lebih duluan meninggal? Dipanggil nama Allah, kira-kira gimana? Hah? Bu, kalau saya tanya ibu, bu duluan mana kira-kira kalau mau dipanggil Allah, suami atau istri? Sekarang gantian Pak. Kalau misalkan ditanya, kira-kira pilih mana kalau misalkan Allah panggil suami atau istri duluan? Ya, dan kita lihat alhamdulillah kebanyakan kadang-kadang yang sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah adalah seorang suami. Sementara istri cintanya itu biasanya lebih solid gitu ya. Dan gak akan melirik kepada pekarangan yang lain. Lain halnya kalau misalkan istrinya yang sudah dipanggil oleh Allah. Namun demikian insya Allah. Kalau dilihat di sini yang sering datang kidi nih bapak-bapaknya bukan yang model begitu, amin. Amin. Insya bener ya, dijanji sama Allah. Jangan nanti ya siapa tahu kita dikasih lanjut usia, ternyata Allah panggil istri kita lebih dulu. Ya bukan saya yang ngomong gitu ya. Kadang-kadang Pak, saya sebetulnya nggak tega lihat Papa sendirian begini gitu kata anak-anak. Ini Pak ada kan di sebelah sana juga sama kondisinya kan.
kadang-kadang bisa jadi. Allah a'lam. Tapi artinya adalah apa? Bahwa Allah ingin nikmat yang kita punya agar melakukan amal soleh. Amal soleh yang tentunya diridhoi Allah. Ini penting. Kita beramal soleh tapi nggak dapat ridho Allah, maka kita akan mendapatkan hal yang sia-sia. Yang berikutnya, yang terakhir adalah wa ana amal sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka berilah kebaikan kepadaku, duhai Allah, dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Nah, ini sangat berkorelasi. Setelah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan kemudian Allah berikan kepada orang tua kita, kemudian kita minta agar diarahkan nikmat itu melakukan amal soleh yang Allah ridhoi, maka harapan kita amal soleh itu juga sampai kepada anak cucu kita, sampai kepada anak cucu kita. Maka kadang-kadang kalau kita alhamdulillah jadi orang yang baik, orang yang benar, bukan semata-mata doa orang tua kita, bisa jadi doa dari siapa? Almarhum kakek nenek kita, mungkin bahkan lebih jauh lagi. Dan itu adalah merupakan sebuah turunan yang akan bisa memberikan kemuliaan. Contoh salah satunya doa Nabi siapa? Ibrahim alaihi assalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Kemudian di ayat berikutnya ada setelah satu atau dua, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doa Allah, jadikanlah diriku orang yang senantiasa menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita lihat diijabah nggak doa Nabi Ibrahim? Diijabah nggak? Apa bukti diijabahnya? Dengan dijadikannya dari keturunan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita jangan pernah merasa pesimis dengan doa kita. Maka libatkan orang yang ada dan berandil kepada kita, kemudian kita doakan kepada orang yang insya Allah akan melanjutkan generasi kita. Nah, ini yang ada di dalam konteks doa tersebut. Dan kemudian kita tutup, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Karena sungguh aku bertaubat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ini adalah doa, insya Allah mudah-mudahan kalau bisa kita dawamkan. Ini adalah salah satu doa syukur yang masyhur di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan singkat ini bisa bermanfaat. Dan alhamdulillah Ustadznya sudah sampai di bawah. Kita minta beliau muhasabah aja sebentar, ya, masih boleh? Ya, insya Allah. Jadi intinya adalah ketika surga di bawah telapak kaki ibu, bukan berarti materi yang telah kita berikan untuk bunda kita, apakah dalam satu hari ataupun hanya pada hari ibu, itu bisa menjadi bernilai untuk kita. Tentu ini adalah merupakan hal yang harus kita rubah paradigmanya. Selatan. Dan sekali lagi kita juga minta maaf ya kalau misalkan penjemputan tadi agak terlambat. Dan tema kita adalah ketika surga di bawah telapak kaki ibu. Cuma karena waktu teman-teman juga harus beraktivitas, mungkin kita akan mintakan 3 hingga 5 menit pengantar dan ditutup dengan muhasabah.
Jadi insya Allah mudah-mudahan setiap hari adalah hari kita berbuat amal soleh. Termasuk ketika kita beramal soleh untuk ibu kita, bukan hanya pada hari ibu, karena setiap hari adalah hari yang baik di sisi Allah SWT. Baik Ustaz, mungkin ini lanjut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, birru aba'akum tabarru abna'ukum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, ini guru saya. Jadi karena yang minta waktu guru, kalau saya tolak kualat nanti. Sebenarnya kalau beliau ini luar biasa sehat, dia pulang ngaji. Saya sehat di sana, tapi begitu pulang 2 hari meriang. Jadi asmanya kumat, jadi sesak nafas. Jadi kalau sekarang misalnya cuma 5 menit terus langsung pulang, nggak apa-apa ya. Yang penting saya menunaikan permintaan guru saya. Yang kedua, silaturahmi dengan saudara-saudara saya yang di sini. Mudah-mudahan silaturahmi saya manfaat, khususnya buat saya dalam rangka menyampaikan balighu anni walau ayatan gitu. Itu saja intinya. Udah bisa ditangkap ya? Iya kan, silaturahmi. Udah ketemu silaturahmi, selesai udah. Berbicara tentang berbuat baik, sesungguhnya manusia itulah yang paling pantas berbuat baik. Kenapa? Karena pertama, saya yakin dari ujung manapun sampai ujung manapun, yang namanya manusia pasti berharap dia memperoleh kebaikan. Agama kita mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin dimuliakan, maka seyogianya kita harus memuliakan. Filosofinya filosofi orang mancing. Cuman saya berani di sini contoh bikin filosofi orang mancing. Saya lihat tidak ada wajah-wajah tukang mancing sini. Jadi nggak ada masalah. Tapi tamsil atau contoh seperti ini jangan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang punya hobi mancing. Nanti salah persepsi. Tuh kata Ustadz juga mancing gitu kan. Apa filosofi orang mancing? Jadi memberi umpan. Iya kan? Bisa nggak kita mancing nggak pakai umpan? Nggak bisa. Mesti pakai umpan. Cacing, ya paling dapat ikan apa? Betik, betok paling gede. Tapi kalau udah mulai gede, umpannya tambah gede. Di tengah laut kita mancing, pakai umpan yang besar, makin besar ikan yang diperoleh. Itu agama kita memberikan satu tuntunan bahwa berbuat baiklah, pasti nanti akan memperoleh kebaikan. Sayangnya sebagian besar manusia
atau kita orang Islam selalu berharap, bahkan kadang-kadang menuntut kebaikan, sementara kita belum melakukan kebaikan. Ini sama dengan apa? Dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu atau nasta'in dulu kira-kira? Kalau minta tolong itu kan artinya supaya dapat pertolongan, supaya memperoleh pertolongan, supaya memperoleh bantuan. Tapi Allah memberikan tuntunan nyembah dulu, berkorban dulu, gitu kan? Berkorban dulu, mengabdi dulu. Jadi kita melakukan kebaikan dulu, baru nanti memperoleh kebaikan. Nah, berbuat baik itu hendaknya sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Ibu kita melakukan kebaikan, orang tua kita melakukan kebaikan tanpa pamrih. Apa yang diharapkan? Mereka tidak berharap dia berbuat baik. Mereka mendidik kita agar besok dia bisa memperoleh kebaikan dari anak-anaknya, enggak. Tetapi apa yang diharapkan oleh orang tua kita, mereka melakukan kebaikan-kebaikan kepada kita. Mereka berharap apa? Agar anak-anaknya hidupnya baik. Bukan untuk diri mereka, bukan. Disekolahkan, kadang-kadang dipondokkan, diberikan pelatihan, kursus dan lain sebagainya. Bahkan orang tua kita luar biasa, udah disekolahin, gitu kan, disunatin, dinikahkan. Kadang kalau yang cukup sih dibeliin rumah ya, dinikahkan. Begitu cucunya disunatin, itu kakeknya juga yang berkorban, gitu kan. Apa yang diharap mereka? Bukan mereka supaya dibalas, bukan. Itu kan, agar anak cucunya bahagia, itu. Jadi tidak ada pamrih. Beda sama kita, anak kepada orang tua. Coba kalau kita hitung-hitung berapa yang kita berikan kepada orang tua, masih kehitung. Masih kehitung. Rasulullah SAW mengingatkan, seandainya kita urus orang tua kita sampai akhir hayatnya, habis-habisan kekayaan dan harta benda kita untuk mengurus orang tua, itu kalau ditimbang dengan air susu ibu nggak cukup, nggak cukup. Kenapa? Beda ketulusan antara pengorbanan orang tua menyayangi anak-anaknya dengan pengorbanan anak menyayangi orang tuanya. Orang tua kalau kita meriang udah apa? Udah heboh. Kita anak begitu ditelepon, ibu sakit, saya masih di kantor bu, gitu kan ya. Itu realita yang tidak bisa apa kita hindari. Oleh karenanya pantas kalau begitu besar dan berat ancamannya ketika kita mengecewakan orang tua. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong kepada anak-anak yang durhaka. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang kedua, Rasul memberikan satu apa? Nasihat. Birru abaakum. Berbaktilah kalian kepada orang tua. Tabarru abna'ukum, pasti kata Nabi, anak-anak kalian akan mengabdi dan akan berbakti kepada kalian. Jadi kuncinya itu, kita berbakti dulu sama orang tua. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita ada kelapangan hati, kebersihan jiwa untuk tulus berbakti, menyayangi orang tua kita selagi masih ada. Dan kalau tidak ada, Rasul memberikan satu tuntunan, sayangi orang yang disayangi oleh orang tua kita dulu. Jadi misalnya orang tua kita nggak ada, dulu orang tua kita pernah menyayangi si fulan atau teman-teman terdekatnya. Itu lanjutkan kasih sayang orang tua kita kepada orang-orang yang disayangi oleh orang tua kita.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu kulli sahabat Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi lidil karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Sattar ya Syakur ya Jabbar ya Qahar ya Ghaffar ya Latif ya Khabir ya Sami'u ya Basir istajib du'ana ya mujibas sa'irin. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni kami yang hadir pada siang hari ini. Ampuni juga orang tua kami ya Allah, baik yang ada ataupun yang telah tiada. Sayangi kami semua ya Allah. Kami yakin ya Allah dan tidak pernah ragu, tidak pernah sangsi, tidak pernah bimbang atas kasih sayang-Mu kepada seluruh hamba-Mu ya Allah. Terlebih lagi kepada hamba-hamba-Mu yang taat kepada-Mu ya Allah. Engkau pasti dan pasti amat penyayang kepada mereka ya Allah. Ya Allah, sayangi kami semua ya Allah. Berikan kelunakan hati, kebersihan jiwa ya Allah, agar kami dapat melihat ya Allah bahwa sesungguhnya taat kepadamu itu adalah perbuatan mulia. Patuh kepadamu adalah perbuatan terpuji, baik di pandangan manusia, lebih-lebih dalam pandanganmu ya Allah. Tundukkan hati kami ya Allah, patuhkan hati kami agar kami menjadi bagian hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang mengabdi atas perintah dan tuntunan serta ajaran-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami ya Allah hati-hati yang keras, hati-hati yang membangkang, hati-hati yang menolak terhadap syariat-Mu ya Allah, sehingga menjadi berat untuk taat, sehingga sulit untuk menerima nasihat ya Allah. Sesungguhnya kami pun tahu ya Allah bahwa sesudah kehidupan kami saat ini ada kehidupan berikutnya ya Allah yang akan dituntut dan dimintai pertanggungan jawab atas nikmat yang kami terima ya Allah. Untuk itu jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai berterima kasih sekecil apapun nikmat yang kami terima ya Allah. Kadang hati kami ini gelap ya Allah, kadang hati kami tertutup ya Allah. Kadang hijab dan tutup itu sungguh begitu dahsyat ya Allah, sehingga sebesar apapun nikmat yang kami terima, jarang bahkan tidak pernah kami bersyukur ya Allah. Ampuni dan maafkan ya Allah kedurhakaan kami ini ya Allah. Sehat yang kami miliki yang Kau berikan kepada kami ya Allah, tampaknya sesuatu hal yang biasa bagi kami, bukan bagian dari karunia-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah ketidaksadaran kami atas nikmat sehat ya Allah. Maafkan ya Allah atas ketidakinsafan diri kami atas nikmat yang begitu berharga bagi kami ya Allah. Kami sadar ya Allah bahwa sehat itu merupakan nikmat terbesar bagi kami saat kami sakit ya Allah. Untuk itu berikan kepada kami pelajaran yang berharga ya Allah, agar kami dapat menghargai nikmat sehat ya Allah. Ya Allah, banyak tutur kata yang menyakiti perasaan orang tua kami, mengecewakan orang tua kami, ibu ataupun ayah ya Allah. Jangan Engkau kelompokkan kami hamba-Mu ya Allah, ataupun anak yang durhaka ya Allah, yang sering menyakiti perasaan orang tua kami. Begitu tulusnya pengorbanan dan perjuangan orang tua kami mendidik dan membina serta mengarahkan kami agar kami menjadi orang-orang yang sukses ya Allah, agar kami menjadi anak-anak yang berhasil ya Allah, agar kami menjadi anak-anak yang betul-betul mendapatkan karunia dan derajat yang baik di dunia ini ya Allah. Namun setelah kami sukses, kami senang, kami bahagia memperoleh nikmat yang begitu banyak ya Allah. Mencari uang tidak sesulit orang tua kami ya Allah. Mereka kepanasan dan kehujanan ya Allah, dan mereka banting tulang, memeras keringat ya Allah, mengeluarkan tenaga. Kami begitu mudah memperoleh nikmat dan memperoleh rezeki ya Allah. Namun setelah kami mendapatkan rezeki dengan begitu mudah,
Orang tua kami belum sempat ikut menikmati karunia dan rezeki dari-Mu ya Allah. Telah Engkau panggil dan telah Engkau undang untuk kembali ke sisi-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah dan maafkan kami ya Allah. Mohon kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami belum dapat membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau kelompokkan kami jadi anak durhaka ya Allah. Sampaikan salam kepada orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Sampaikan permohonan maaf kami kepada orang tua kami yang telah tiada ya Allah, atas kedurhakaan kami di masa yang lalu ya Allah, atas kebohongan-kebohongan yang telah kami lakukan saat kami dulu ya Allah, atas ketidakjujuran kami kepada orang tua kami ya Allah, atas segala kekecewaan yang pernah mereka rasakan atas perilaku kami ya Allah. Ampuni dan maafkan kami ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, mohon jadikan kami ya Allah anak-anak yang pandai membahagiakan orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah, dan sehatkan mereka dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, telah Engkau titipkan anak dan keturunan kepada kami. Jadikan kami ya Allah orang tuanya menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami. Berikan kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Berikan kesabaran kepada kami seperti sabarnya orang tua kami saat mendidik kami. Ya Allah yang Maha melindungi, lindungi kami semua. Lindungi anak keturunan kami ya Allah dari kekufuran yang setiap saat dan setiap detik mengancam mereka ya Allah. Selamatkan kami dan keturunan kami ya Allah agar iman terjaga, kesolehannya terpelihara, akhlak mulianya aman ya Allah. Selamatkan kami semuanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa dan harapan kami. Kabulkan doa dan harapan kami ya Allah. Hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau yang Maha mendengar, dan hanya Engkau yang Maha mengabulkan segala harapan hamba-Hamba-Mu ya Allah. Tidak ada tempat bernaung ya Allah, tidak ada tempat bermohon, tidak ada tempat berharap hanya kepadamu ya Allah. Kami yakin Engkau Maha mendengar, dan kami yakin Engkau Maha melihat ya Allah, dan kami yakin ya Allah Engkau Maha pengasih, Maha penyayang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa yang disampaikan oleh Ustaz Haji Nasuha Abu Bakar MA, maka berakhirlah rangkaian acara kajian kita siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan walaupun hanya beberapa menit kita bersama beliau, ada sebuah perubahan yang kita berikan, khususnya baik kepada diri kita, orang tua kita, dan juga anak-anak kita. Dan dari panitia kajian Islam Zuhur Indosat, kita akan tutup acara pada kesempatan siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah sebelum Bapak Ibu keluar, tolong kertasnya dikumpulkan kepada Kang Gugun yang ada di dekat pintu keluar. Insyaallah nanti, dan insyaallah kita akan berjumpa di pekan yang akan datang.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.